Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai solusi dari Autodesk, yaitu memanfaatkan iLogic untuk membuat suatu fungsi yang otomatis yang sering berulang kita pakai atau kita gunakan. Dan alternatif atau cara lain seperti membuat apa dari IDE atau mungkin kalau ini lebih kompleks lah, atau mungkin aplikasi baru gitu ya. Nah, untuk sekarang saya ada satu case. Case ini berhubungan dengan kabel N harness, di mana kabel N harness ini tentunya punya um, custom properties juga, dan juga ada wire juga, ada yang di mana properties yang muncul ketika kita mengassign suatu kabel, salah satunya panjang gitu ya. Kalau kita misalnya kita cek di sini juga bahwa di BOM yang muncul ini secara otomatis itu hanya description, part number, sama quantity, dalam artian ini panjangnya berapa gitu yang dibutuhkan dari si wire dalam assembly ini. Nah, namun dalam satu wire ini juga kalau misalnya kita melanjutkan prosesnya dari desain yaitu ke PPIC atau pengadaan barang, lalu assembly, itu juga dibutuhkan apa namanya properti lainnya, seperti di sini contohnya di PPIC mungkin butuh ini dibuat atau beli itu ya, designation-nya juga seperti apa atau warnanya seperti apa, lalu juga stock number yang dibutuhkannya tuh apa gitu ya. Ya secara otomatis hanya stock number, maaf saya relat ya, tadi yang otomatis keluar itu yang bisa kita keluar di BOM itu ada di description, part number, quantity, sama satu lagi di stock number. Dan lalu pembahasan lainnya, bagaimana dengan raw panjang kabelnya. Misalnya kita mengenal di mainan di plat, kita bisa mengassignkan atau menetapkan raw panjang melalui kalkulasi um, di parameter ya. Di parameter kita bisa masukkan ke BOM raw panjang sheet metal yang dipersiapkan atau raw material yang dipersiapkan tuh seperti apa gitu ya. Itu dari parameter. Dan ya gabungan sedikit lah logic. Nah, ini cukup menantang di dalam kasus ini karena salah satu customer saya ingin menampilkan raw kabel ini atau panjang kabel ini yang sudah dibuat di kabel N harness itu dengan custom properties, dan ada tambahan satu lagi yaitu raw panjangnya, sehingga ketika meminta ke PIC atau ke gudang sudah ada listnya, atau mungkin secara otomatis ketika desain ini dirilis di proses order dan lain sebagainya itu ada proses selanjutnya di PPIC atau di pergudangan, dicek stoknya ada enggak atau persiapannya juga sudah matang gitu. Jadi ketika si assembly tidak merecek lagi atau mengukur atau mengira-ngira lagi kabel yang dibutuhkan seperti apa. Lalu juga selain dari PPIC juga tentunya ekspresi lagi ke budgeting, dalam artian kalkulasi dari kebutuhan yang terutama ini untuk di wiring kabel itu lebih akurat lagi, karena definisi dari raw panjang ini dan stok numbernya bisa didefinisikan harganya berapa, kalau bisa diperjelas ya dengan hasil desain yang dibuat oleh rekan-rekan di tim desain. Baik, namun ya, ini menyambung lagi ke biasanya saya sebelumnya, di kabel air harness ini itu belum memang ada, terutama di wire dulu ya, saya ke wire. Kalau klik kanan kita ke properties, di sini ada custom properties juga ya. Yang ini yang diinginkan untuk beberapa custom properties yang inginkan untuk ditampilkan di BOM utamanya gitu ya. Occurrence-nya dan sebagainya. Ini length, adjustment length dan sebagainya. Dan length utamanya kalau misalnya ini customer
Saya minta, oh ini adjusted length-nya, sebenarnya ini dari otomatis ya, namun dia mintanya spare-nya dengan length yang realnya ditambahkan. Tapi kita juga bisa menampilkan si adjusted length ini. Oh, in case di sini, di mana length-nya tadi untuk mencari row panjangnya itu dengan ditambahkan satu nominal tertentu. Itu kondisinya, karena di BOM ini tidak bisa ditampilkan. Maka dibuatlah iLogic untuk membuatnya. Jadi setelah kita membuat desainnya, misalnya katakanlah seperti ini, lalu kita buat apa namanya reportnya, create report, add the file, katakan ini saya hanya tabel aja, add the file, maaf. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ini hanya daftarnya aja ya, yang saya sudah setting hanya seperti ini, dari WLAD, part number, panjang, UHM, destination, color, stock number, dan make or buy. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ditanya yang lainnya kok nggak diisi, nggak full kayak yang di bawah ya. Ini untuk perbandingan bahwa logiknya itu berjalan dengan baik. Baik, setelah daftarnya ini dibuat, selanjutnya saya save as aja. Katakanlah stable, katakanlah ini kedua ya. Karena satu, while run list table 2. Saya coba dimasukkannya di sini saja, di injektor foldernya. Save, close, close. Sudah di save di sana, lalu di save. Oke. Jadi logic ini untuk menampilkan tadi ya listnya. Nah, saya lanjut run row ini. Nah, di sini akan muncul spare kabel yang diinginkan, dan pada contohnya di sini, contohnya panjangnya sekian. Kalau misalnya saya bilang 10, maka panjangnya sekian, gitu ya. Katakanlah 15 mungkin. 15. Ini satuannya milimeter, karena si propertiesnya panjang itu tidak ada satuan. Di situ hanya number aja. Jadi properties yang satuannya ditambahkan di masukkan keterangan yang lainnya, namanya UOM. Lalu saya bilang oke, saya pilih tadi ya tabel 2 tentunya, lalu saya klik oke. Akan muncul dari logic tadi sudah di set bahwa di sini ada input virtual parts. Jadi ada berapa? Ada 15, no virtual part pertama, 15 virtual parts yang baru. Dan ini juga kalau misalnya ada terjadi perubahan, logic ini pun akan menghapus ya virtual part sebelumnya, akan jadi nggak ditimpa itu logic ini di set untuk tidak menimpa atau tidak menambahkan, tapi untuk mengganti mereplace. Karena secara logiknya bahwa ketika desain kita, oh ini ada perbedaan yang kita melakukan di wire-nya perubahan atau penambahan part lain, nah mulai geser-geser, maka kan misalnya ada komponen yang bergeser, komponen elektrikal yang bergeser, maka panjang juga akan ikut berkurang atau bertambah. Logiknya adalah ketika kita bikin report yang baru, lalu kita injekkan dengan atau diimportkan dengan logic ini, maka virtual part yang sebelumnya itu dihapus. Gitu ya. Ada aja di sini juga ditampilkan lognya. Kita oke. Nah, maka di sini sudah muncul barisan atau daftar dari virtual partnya. Karena kalau kita misalnya lihat juga di kabel and harness juga sebenarnya mah di BOM kelihatannya ini juga jadinya virtual part ya, bukan part. Maka di sini pun saya tambahkannya virtual part, dan ini juga baru muncul, masnya sudah muncul ya, bahwa ini part numbernya masuk, UIM-nya sudah masuk, destination-nya, lalu stock number-nya juga sudah masuk. Kita perhatikan bahwa ini wire ID-nya juga sudah masuk, jadi ketika ada gambar keluar gitu ya, entah itu gambar kerja dari wire-nya atau wireless-nya, kita bisa
atau diagramnya, berdasarkan diagram lah ya, diagram yang sudah dibuat oleh AutoCAD Electrical, kita bisa cocokkan gitu, yang wire ini bisa dicocokkan dengan um, wire skematik yang sudah dibuat sama AutoCAD Electrical seperti apa. Ini bisa muncul ready-nya berapa dan kebutuhannya berapa. Kita menggunakan logic ini. Ya. So, itu yang ingin saya share, bahwa kesimpulannya kalau misalnya kita tidak punya fiturnya di AutoCAD atau di Inventor, kita bisa menggunakan iLogic sebagai fitur baru, terutama untuk mengurangi kerja kita yang repetitif sifatnya. Lalu juga ya memang ada beberapa yang bisa menggunakan API atau tidak. Salah satu contohnya tadi di kenapa sih nggak langsung aja kita iLogic klik dia nge-get langsung dari kabel and harness gitu ya, si data wire-nya. Nah, itu uh, cukup sulit. Saya sudah coba beberapa kali itu karena si wire and kabel and harness ini memang add-in dan API-nya itu tidak ada. Jadi untuk call API-nya atau call metadatanya di mana juga itu cukup uh, sulit mencarinya atau mentrace-nya. Sehingga cara yang paling memudahkan, nah, itu kita bikin report generatornya. Tentunya si konfigurasinya ini juga sudah kita buat ya. Konfigurasinya si kabel NRS ini ketika dibuat report. Ya, kalau misalnya kita ke edit injektor misalnya ini kan karena apa yang mau dibuat hanya wire dan kabel, lalu tabelnya seperti apa, yang 1, 2, 3, 4-nya, dan seterusnya, formatnya seperti apa. Itu untuk konfigurasinya sudah dibuat. Lalu juga dan si iLogic ini hanya khusus untuk iya, oke, khusus untuk header ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sana yang menyimak video ini membutuhkan, oh saya headernya berbeda nih, ada yang lain nih, boleh kontak ke saya untuk diskusi lebih lanjut bagaimana caranya untuk mengubahnya, menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di tempat rekan-rekan. Saya cukupkan sekian sharing session kali ini, mengoptimalkan iLogic untuk fitur yang belum ada. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.